Shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur buat hari ini. Kalau kita boleh ada hingga saat ini, saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita di hari-hari ini, situasi di sekitar kita, biarkan kita terus mengandalkan Tuhan, biar kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, nama saya Melki. Saya 2006 pernah mengalami hal yang sama. Saya berada di Rutan Salemba. Saya ketangkap dengan kasus narkoba. Dan saya mau ceritakan sedikit apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Banyak, terlalu banyak kalau saya mau ceritakan, tapi saya mau ceritakan sedikit apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya boleh ada, saya kuat. Memang nggak gampang, nggak mudah gitu loh. Apalagi dalam tekanan, dalam situasi waktu itu saya alami, nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur dalam hal apapun ketika saya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, saya melihat kebaikan demi kebaikan yang saya alami dalam kehidupan saya. 2006 saya ada di Rutan Salemba, dan singkat cerita 2007 saya minta dipindahkan ke Tangerang Baru. Dan di Tangerang Baru saya ambil komitmen, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memang gak mudah, gak gampang ketika diproses, ketika kita dekat sama Tuhan. Kayaknya badai itu gak berhenti-berhenti, kayaknya masalah ada aja gitu. Tetapi saya bersyukur ketika saya terus berteriak sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di saat badai ada, di saat masalah ada, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saudara-saudara, 2007 waktu saya di Tangerang Baru, di situ saya belajar melayani Tuhan. Saya ada mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di dalam penjara di gereja yang ada di Tangerang Baru. Dan puji Tuhan, saya dibentuk waktu ada di dalam penjara. Memang bukan penjara yang mengubah kehidupan saya, tetapi Tuhan pakai wadah ini untuk boleh saya melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana saya melihat Tuhan memberikan kesempatan di dalam kehidupan saya. Dan saya ambil komitmen sungguh-sungguh, saya bilang, Tuhan, pakai hidup saya mau berikan semuanya hidup saya kepada Tuhan, dan saya mau pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan di dalam penjara di Tangerang Baru saya banyak diproses. Saudara-saudara, saya percaya itu kita semua mengalami hal yang sama. Bagaimana kita diproses, kayaknya badai nggak berhenti-berhenti, satu selesai datang lagi masalah yang lain. Tetapi saya mau katakan, terus andalkan Tuhan, terus percaya. Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, Tuhan nggak pernah membiarkan kita. Dan saya mau cerita bagaimana ketika saya ambil komitmen, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di situ saya diproses, dan saya banyak berjanji, bernasar sama Tuhan. Tuhan, tolong hidup saya benar-benar mau melayani Tuhan. Dan 2008, singkat cerita, saya bebas Agustus 2008. Di situ saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu di luar saya mau ngapain, tetapi saya rindu untuk, kalau boleh Tuhan, saya mau kembali lagi ke penjara-penjara untuk boleh melayani Tuhan. Saya mau ceritakan kepada saudara-saudara yang ada di penjara-penjara bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan teramat baik dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, 2008 ketika saya bebas, saya bertemu dengan teman-teman yang dulu berada di Tangerang Baru. Bebas di luar kita ketemu, dan kita ketemu dengan Kak Kori. Waktu itu Goshen belum ada. 2008 kami ketemu, dan 2009 baru kita melayani di penjara bersama-sama dengan teman-teman yang ada Goshen. Dan saya menceritakan, waktu pun saya di luar itu nggak mudah, itu nggak gampang. Pernah saya mengalami bagaimana ketika di luar, padahal saya mau kembali lagi ketika waktu di dalam penjara saya sudah benar-benar mengambil komitmen, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saya hampir jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Waktu saya di luar, karena memang yang pertama ya masalah ekonomi,
masalah ekonomi, terus ketemu dengan teman-teman yang lama, terus ketemu dengan teman-teman yang mau beli barang, terus ketemu dengan teman-teman yang mempunyai barang gitu. Dan pada waktu itu saya mau katakan memang nggak mudah, karena di saat itu saya lagi diproses. Waktu itu ada pembeli, dia pesan 1000 butir dan setengah kalau nggak salah itu. Dan pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kali ini aja deh saya mau benar-benar saya mau coba untuk melakukan hal yang dulu, tetapi setelah ini saya mau bertobat sungguh-sungguh. Pada waktu itu, saudara-saudara, saya tahu dengan pikiran saja walaupun saya belum berbuat, tetapi saya tahu itu saya sudah mendukakan hati Tuhan. Pada waktu itu saya langsung telepon Kak Kori dan saya bilang, Kak, tolong doakan saya. Saya ceritakan bla bla bagaimana kejadian itu, dan pada waktu itu Kak Kori terus mensupport. Dia bilang tetap kuat Mel, tetap kuat, dan pada waktu itu Kak Kori doakan. Puji Tuhan, di satu sisi saya bilang, Tuhan makasih banyak saya boleh keluar gitu dalam hal ini, gitu, dalam tantangan ini. Tetapi di satu sisi saya tahu itu dari si jahat, membuat seperti saya itu menyesal. Waduh, sayang banget gitu loh, pas nggak ada uang lagi kan, dalam keadaan pun begini. Tetapi satu sisi ketika kita mau taat sama Tuhan, saya melihat gitu loh, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Mulai di situ saya diproses gitu. Bagaimana ada tekanan, tetapi puji Tuhan, saya mau katakan buat saudara-saudara yang ada, ketika terus kita mau taat sama Tuhan, kita akan melihat mujizat. Bukan hanya melihat mujizat, kita akan alami mujizat itu. 2009 saya menikah dengan istri juga tadinya dari beragama seberang, dari latar belakang yang sama. Tetapi puji Tuhan, kami ambil komitmen benar-benar kami mau melayani Tuhan. Dan bukan itu juga, ketika kami berumah tangga diproses sangat luar biasa. Tetapi saat itu kami berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan pada waktu itu memang rasanya kok Tuhan nggak tolong gitu loh. Kayaknya Tuhan jauh. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu dekat sama kita. Dia nggak membiarkan, dia sudah katakan kan, bahwa dia nggak pernah tinggalkan, nggak pernah membiarkan kita. Tetapi kadang-kadang manusianya kita ini merasa Tuhan jauh. Sesungguhnya saya mau katakan Tuhan gak jauh. Dan pada waktu itu ketika kami diproses, banyak air mata yang keluar. Ketika di motor, di perjalanan, kalau udah pakai tutup hidung itu pakai kain, sama udah pakai helm. Pada waktu itu saya banyak nangis di jalan. Tuhan, mending rasa-rasanya saya mau balik lagi dalam kehidupan yang lama. Tetapi di dalam hati kecil saya tahu itu Roh Kudus katakan terus tetap kuat gitu loh, terus tetap kuat. Dan saya nggak mau menghindar dari proses apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika saya terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, saya melihat bagaimana kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini saya mau katakan buat saudara-saudara yang ada, pertobatan saya, apa yang Tuhan buat dalam hidup saya, teman-teman di Goshen menjadi saksi. Banyak teman-teman yang menjadi saksi. Begitupun teman-teman Goshen yang lain. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya pun menjadi saksi apa yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka ketika mereka mau taat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan singkat cerita, lewati proses demi proses, Tuhan gak pernah membiarkan. Tahap demi tahap Tuhan membawa naik. Hingga saat ini saya mau katakan terlalu dahsyat, terlalu luar biasa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saya dan istri saya. Tuhan terus pakai kami boleh melayani ke teman-teman penjara, kami boleh melayani sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Dan kami melihat bagaimana itu Tuhan itu benar-benar setia, bukan cuma apa kata orang, tetapi benar-benar kita alami apa yang kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan puji Tuhan, saya mau katakan saudara-saudara, terus tetap kuat, terus tetap berjuang. Karena Tuhan yang kita sembah adalah itu Tuhan yang beda. Nggak ada, firman Tuhan bilang nggak ada yang dapat disejajarkan dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Memang kadang-kadang kita boleh alasan keadaan kan begini, kan situasi begini, terus tetap kuat gitu loh, terus tetap kuat.
pada waktu dalam pertobatan, saya terus mengingat kalau mungkin eh, neraka itu hanya singkat gitu loh. Saya terus mau berbuat dosa. Tetapi yang saya ingat selalu bahwa bukan cuma surga yang kekal, saudara-saudara, neraka pun kekal. Dan sampai berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Kalau kita boleh ada hingga saat ini, saya percaya Tuhan memberikan kesempatan buat kita terus taat, terus tetap setia, dan masih banyak hal ya apa yang Tuhan buat dalam hidup kami boleh Tuhan pakai untuk kami boleh saling menguatkan buat teman-teman yang lain, kami boleh menjadi berkat. Pokoknya pemakaian Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam dalam ketaatan. Saya terus mau katakan, terus tetap kuat, terus tetap setia sama Tuhan. Karena banyak teman-teman yang selalu katakan, saya ini udah bertobat. Waktu di dalam penjara saya bilang, gampang kita mau bilang dalam penjara bertobat, cari Tuhan. Apakah tetap kita di luar kita terus mengandalkan Tuhan? Apakah itu kita terus tetap mau setia di dalam Tuhan? Saya mau katakan, biarkan apa yang kita bangun di dalam penjara, kita terus dekat hubungan kita dengan Tuhan, terus kita ambil keintiman terus dengan Tuhan, terus kita pelihara sampai kita bebas nanti. Saya percaya luar biasa apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat dalam keluarga, kita boleh menjadi berkat di dalam lingkungan kita. Dimanapun kita ada pasti kita akan menjadi berkat. Sebab apa? Tuhan yang memampukan kita. Sebab begini, kita bukan cuma hanya dipanggil, tetapi kita ini dipilih untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mungkin hanya dengan singkat saya mau katakan, terus tetap setia, terus tetap taat, terus tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terus kita mengandalkan Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan, kebaikan, kasih setia Tuhan terus dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, biar kita terus boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom.